Assalamualaikum. Musim depan menurut gua Manchester United butuh penguatan di beberapa posisi. Utamanya jelas sudah kita ketahui posisi lini tengah ya. Manchester United butuh kualitas baru, kualitas yang lebih tinggi lagi katakanlah seperti itu untuk lini tengah menjadi partner dari Kobbie Mainoo. Kabarnya Manchester United akan mengincar 2 atau 3 pemain sekaligus untuk lini tengah dan memang sebagian besar budget dari bursa transfer musim panas kali ini nampaknya memang akan tertuju ke pemain-pemain lini tengah. Tapi bukan hanya lini tengah, ada beberapa posisi lain yang juga butuh penguatan. Walaupun masih menunggu pergerakan pemain yang ada di posisi tersebut ya. Nah, di video kali ini gue akan membahas terkait dengan striker ataupun juga penyerang dari Manchester United yang posisi penyerang ini menurut gue butuh penguatan untuk musim depan. Ini masih tergantung dari keadaan Joshua Zirkzee apakah akan cabut atau tidak. Namun gue perkirakan Joshua Zirkzee punya peluang besar nih akan cabut di musim panas nanti. Joshua Zirkzee yang tidak masuk skema dari Michael Carrick, dan ini bisa terlihat dari minimnya ya menit bermain dari Joshua Zirkzee ketika Michael Carrick sudah berada di Manchester United dari bulan Januari. Ini merupakan salah satu indikator kuat kalau ya nampaknya akan segera berpisah dengan Manchester United. Dan kalau itu terjadi, maka Manchester United akan ke bursa transfer atau ke market pemain untuk mencari pemain depan. Dan sempat juga disinggung oleh berbagai media bahwa Manchester United akan mencari profil yang berbeda, karakter yang tidak sama dengan pemain lini depan yang mereka sudah miliki saat ini, yaitu adalah Benjamin Sesko, di mana memang situasinya, proyeksinya Benjamin Sesko memang proyeksinya yang akan menjadi striker utama dari Manchester United untuk musim depan. Artinya dengan situasi 4-2-3-1 formasi ini 4-2-3-1 hanya satu striker yang ada di depan, sehingga ya akan tampil bergantian dengan Benjamin Sesko, nama baru tersebut. Tapi tetap ya Benjamin Sesko yang akan jadi andalan utama, akan menjadi pilihan pertama. Artinya juga ini akan ada kaitannya dengan profil seperti apa yang ingin didatangkan oleh Manchester United. Menurut gua, Manchester United tidak lagi mengincar pemain dengan profil sama dengan Benjamin Sesko. Apa itu? Nomor 1, usia. Jelas, Manchester United tidak akan mendatangkan pemain muda ataupun dengan usia yang sama dengan Benjamin Sesko. Kenapa? Ya, Manchester United sudah memiliki Benjamin Sesko, dan pemain muda untuk bisa lebih develop lagi, berkembang lagi, butuh menit bermain yang tinggi. Sementara menit bermain yang tinggi itu nampaknya memang sudah diplot untuk Benjamin Sesko. Itu nomor 1. Nomor 2, tentu saja bukan striker utama. Karena memang striker utama ini sudah akan diberikan jabatannya untuk Benjamin Sesko. Siapapun nama yang akan datang atau profil yang sedang dicari nanti lebih sebagai rotasi, backup, pemberi kompetisi, ataupun juga mungkin transfer ilmu dari pengalaman yang sudah dimiliki. Sehingga gue pikir Manchester United akan mencari misalnya pemain yang lebih senior dari Benjamin Sesko, pemain mungkin yang sudah punya pengalaman di Premier League. Nah, ada beberapa nama yang sempat dikaitkan dengan Manchester United, misalnya Robert Lewandowski. Tapi menurut gua, Robert Lewandowski bukanlah tipe pemain yang akan didatangkan oleh Ineos. Kenapa? Pertama, dari sisi usia. Robert Lewandowski sudah sangat senior sekali. Lalu Robert Lewandowski belum pernah berlaga di Premier League. Jadi ada 2 faktor resiko di sana. Ditambah satu lagi, bagaimana gaji dari Robert Lewandowski yang walaupun kabarnya bersiap untuk diturunkan dari yang dia terima sebelumnya di Barcelona, tetap akan tinggi. Sementara tadi gue sudah katakan, proyeksinya bukan sebagai pemain utama. Bukan sebagai pemain utama, ini bukan hanya terkait dengan menit bermain ya, tapi juga dari sisi finansial, dari sisi ekonomi, gaji, transfer, dan lain-lainnya juga tidak akan besar-besar banget. Sehingga menurut gue, Robert Lewandowski gugur. Ada pernah juga dikaitkan dengan nama Harry Kane. Ini lebih tidak mungkin lagi. Menurut gue, kaliber Harry Kane ini adalah striker utama. Dia bukan pemain yang duduk di bangku cadangan, main di babak kedua dengan menit yang berbatas. Menurut gue bukan seperti itu. Kapasitasnya sudah ditunjukkan ya bersama dengan Bayern Munchen dan juga sebelumnya dengan Tottenham Hotspur, bahwa dari segi usia ini tidak ada pengaruhnya atau belum ada pengaruhnya terhadap Harry Kane. Harry Kane berangkat ke Piala Dunia pun dengan status sebagai andalan tim nasional Inggris.
torehan gol juga sudah membuktikan ya bahwa sekali lagi Harry Kane adalah pilihan utama. Dari sisi finansial pun juga demikian. Gaji tinggi dan kalaupun ditransfer juga pastinya tidak akan murah. Bayern Munchen tidak akan melepas pemain andalannya, pemain bintangnya dengan angka yang sedikit. Menurut gue tidak demikian. Dan kalau tadi gue sudah bahas di Manchester United, memang mencari profil yang tidak mahal harganya untuk pemain lini depan karena fokus utama ada di lini tengah. Lalu siapa di luar dua nama tadi yang kemungkinan bisa didatangkan di Manchester United? Gua ada 3 nama rekomendasi. Tapi sebelum ketiga nama rekomendasi ini ada pendapat-pendapat lain juga, misalnya yang menyinggung nama dari Jean-Philippe Mateta. Ini juga nama yang sempat disinggung ya oleh berbagai fans, tapi menurut gua fakta Mateta yang berusia 28 tahun yang kontraknya masih dengan tahun 2027 dan dia terlibat sebagai pemain vital menurut gua di Crystal Palace dalam musim-musim gemilangnya beberapa musim terakhir ini dengan berbagai trofi yang didapatkan. Market valuasinya masih terlalu tinggi untuk pemain yang akan tampil dari bangku cadangan. Valuasinya ada di angka 33 juta euro atau masih lebih dari 30 juta euro. Ini belum termasuk juga dengan gaji ya. Jadi menurut gue karakternya bukan untuk pemain yang seperti ini. Dominic Calvert-Lewin ini juga pemain lain yang sebenarnya menurut gue punya profil yang menarik ini. Bagaimana pemain yang sempat cedera cukup lama, tapi ketika dia sudah kembali lagi ke situasi fisik yang luar biasa, musim ini bersama dengan Leeds United menjelma menjadi ya seorang striker yang luar biasa. Dominic Calvert-Lewin menghasilkan 14 gol musim ini bersama dengan Leeds United. Tapi kalau melihat valuasi dari pemain ini, ya menurut gua dia pun juga tidak termasuk dari kriteria pemain yang mungkin diincar oleh Manchester United. Masih terlalu tinggi. Valuasinya kalau tidak salah masih di angka sekitar di atas 20 juta. Dengan prioritas Manchester United yang lebih di lapangan tengah, di mana pemain-pemain yang diincar di lapangan tengah pun juga tidak murah-murah dan Manchester United tidak mengincar hanya satu pemain, bahkan 2 bisa jadi sampai 3, maka sebagian besar dana akan tersedot untuk lini tengah, sehingga menurut gua angka di atas 20 masih terlalu tinggi untuk pemain yang akan didatangkan di posisi penyerang sebagai backup dari Benjamin Sesko. Antara Leeds United dengan Manchester United, rivalitas kedua tim ini juga menurut gue akan menjadi bumbu ya untuk transfer dilakukan, sehingga bukan tidak mungkin situasinya akan jadi alot nih, akan keras untuk kalau semisal Dominic Calvert-Lewin diincar oleh Manchester United. Lalu siapa dong? Nah, ini ada 3 pemain senior, pemain dari Premier League ya. Pertama adalah Callum Wilson, pemain West Ham berusia 34 tahun. Kontraknya akan habis di musim panas ini, jadi akan gratisan ya. Walaupun berusia 34 tahun, tapi catatan gol dari Callum Wilson menurut gue cukup oke. Musim ini bersama dengan West Ham yang terdegradasi, dia banyak tampil dari bangku cadangan, tapi bisa membukukan 7 gol untuk West Ham United. Dan di musim sebelumnya bersama dengan Newcastle, dia sempat membukukan 18 gol dalam satu musimnya. Jadi ya menurut gue Callum Wilson bisa dipertimbangkan. Dia punya pengalaman, dia masih punya ketajaman, dan dia juga masih punya kecepatan serta intensitas yang tinggi. Di samping ya seperti gue katakan tadi ya, pengalaman di Premier League dia sangat dalam sekali bersama dengan Newcastle United serta Bournemouth sebelumnya. Lalu nama lainnya yaitu adalah Chris Wood. Musim ini Chris Wood tidak beruntung dengan cedera yang dialaminya. Penyerang New Zealand berusia 34 tahun ini juga memiliki pengalaman dan juga catatan yang cukup bagus di Premier League. Kontraknya masih akan sampai dengan tahun 2027, tapi dengan sisa 1 musim lagi dan belum ada kabar akan diperpanjang ya oleh Nottingham Forest. Kalau Manchester United ingin mendatangkan Chris Wood, menurut gue bisa jadi akan lebih murah dari valuasinya saat ini yang ada di angka 6,3 juta euro. Chris Wood sendiri musim ini ya dengan tampilan yang terbatas sudah membukukan 6 gol bagi Nottingham Forest. Di musim sebelumnya ketika dia masih berusia 33 tahun, hanya terpaut 1 tahun ya, dia bisa membukukan 20 gol satu musim. Sebelumnya di Nottingham Forest dia membuat 15 gol. Luar biasa, double digit gol. Pemain yang juga punya pengalaman serta gua nilai masih memiliki ketajaman. Musim ini memang ada gangguan karena cedera,
Tapi setelah dia kembali lagi, menurut gua dia semakin baik nih tampil bersama dengan Nottingham Forest, sehingga semisal dia datang ke Manchester United, ya dia bisa dimainkan, diandalkan sebagai pemain rotasi, sebagai backup untuk Benjamin Sesko, dan bisa juga berbagi pengalaman dengan striker muda Manchester United asal Slovenia itu. Dan nama terakhir adalah Danny Welbeck, penyerang berusia 35 tahun ini, kontraknya masih akan 1 tahun lagi bersama dengan Brighton. Valuasi ada di angka 4,2 juta euro. Tapi dengan sisa 1 musim, ya kalau dilepas menurut gue bisa jadi akan lebih murah daripada 4,2 atau maksimal 4 juta euro. Pemain ini tentu saja menarik karena punya catatan bersama dengan Manchester United sebelumnya. Dalam 2 musim terakhir di Brighton, catatannya fantastik. Menurut gue mencetak double digit gol. Musim lalu mencetak 11 gol, musim ini mencetak 14 gol. Sehingga nampaknya usia yang semakin senior, 35 tahun, tidak membuat penampilan dari Danny Welbeck ini menurun. Dengan pengalamannya bermain di Premier League, pengalamannya sebagai pemain Manchester United yang berasal dari akademi serta berasal dari kota Manchester, menurut gue ini situasi yang sangat menarik bagi striker muda Manchester United Benjamin Sesko. Pemain ini, Danny Welbeck, bisa sebagai backup, rotasi, juga bisa memberikan pengetahuan bukan hanya sebagai penyerang, tapi dari 3 nama tersebut, gua secara ringan amatiran kayaknya sudah pernah gue sampaikan, gua lebih condong ke Daniel Welbeck dengan faktor-faktor yang gua sebutkan tadi. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Dari 3 nama tersebut lebih condong yang mana? Atau mungkin punya pilihan lain? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.